السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan hidayah Islam dan sunnah. Yang ini harus terus diingatkan ribuan kali agar manusia ini menyadari bahwa nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Nikmat yang paling besar nikmat sunnah. Nikmat yang paling besar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dan nikmat yang paling besar kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan ikhlas dan ittiba. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan bawa satu ayat dengan ayat yang lain dalam surah Muhammad ayat 19. Antum buka ayatnya di dalam surah Muhammad di ayat 19. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Dalam surah Muhammad ayat 19. Ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Dan mohonkanlah ampun kepada Allah atas dosamu, dan mohonkanlah ampun untuk orang-orang yang beriman, kaum mukminin dan mukminat, laki-laki yang beriman dan perempuan-perempuan yang beriman. Dan Allah mengetahui mutaqallabakum, artinya tempat usaha kamu, gerak kamu dan yang lainnya. Wa mathwaakum, dan Allah mengetahui tempat tinggal kamu. Allah menyebutkan dalam ayat ini dengan kalimat fa'lam, ketahuilah. Artinya kita diwajibkan untuk belajar, diwajibkan kita untuk menuntut ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Jadi harus kita awali dengan ilmu. Kemudian annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Artinya semua sesembahan selain Allah semuanya batil. Yang berhak diibadahi hanya satu, yaitu Allah Taala. Kemudian disuruh untuk minta ampun atas dosa-dosa, padahal Nabi Muhammad SAW adalah ma'sum,
Nabi disuruh untuk minta ampun sebagai contoh bagi umatnya, agar umatnya selalu istighfar, minta ampun kepada Allah SWT. Kemudian memohonkan ampun untuk orang-orang yang mukmin dan mukminah, laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman. Dan Allah mengetahui tempat usaha kamu dan juga tempat tinggal kamu. Kita bahas tentang ayat ini, bahwa ilmu ini merupakan jalan untuk mengetahui bagaimana kita mentauhidkan Allah. Ini wajib talabul ilmi, karena ini merupakan kewajiban. Nabi bersabda SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Untuk itu wajib atas setiap muslim. Karena wajib, maka setiap muslim wajib untuk belajar tentang agama ini. Dan yang pertama kali dia pelajari adalah tentang tauhid. Yang pertama kali pelajari tentang tauhid. Karena tauhid merupakan asyraful ulum. Ilmu yang paling mulia dari semua ilmu yang ada adalah tauhid, asyraful ulum. Dan untuk mengetahui tentang Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kata beliau, "Wat-tariqu ila al-ilmi bi annahu la ilaha illa hu umurun." Bahwa jalan untuk mengetahui bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, itu ada beberapa perkara. Ahaduha bal a'zamuha. Yang pertama, bahkan yang paling besar, yaitu tadabburu asma'ihi wa sifatihi, yaitu mentadaburi nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Arti kita harus belajar tentang tauhid asma wa sifat, mengetahui tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa af'alihi ad-dalla ala kamalihi wa 'azamatihi wa jalalatihi, fa inha tujibu badl al-juhdi fi at-ta'alluhi lahu wa at-ta'abbud li rabbil kamil alladhi lahu kullu hamdin wa majdin wa jalalin wa jamal. Yaitu mentadaburkan nama-nama dan sifat Allah, juga perbuatan-perbuatannya yang menunjukkan kepada kesempurnaan keagungan Allah dan kemuliaannya. Karena itu wajib untuk kita mengerahkan semua usaha untuk beribadah hanya kepada Allah. Beribadah kepada Allah yang maha sempurna, yang baginya semua pujian, baginya semua kemuliaan, baginya semua keindahan, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al-thani al-ilmu bi annahu ta'ala al-munfarid bil khalqi wa tadbir, faya'lamu bidzalika annahu al-munfarid bil uluhiyyati. Yaitu mengetahui bahwasanya Allah, yang kedua kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, yaitu mengetahui bahwa Allah bersendiri dalam penciptaan dan mengatur alam semesta ini. Artinya enggak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah, dan tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah Ta'ala. Sehingga dia mengetahui yang demikian itu, artinya dia mengetahui dengan yang demikian itu bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Enggak ada yang lain yang kita ibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-thalith, yang ketiga, al-ilmu bi annahu al-munfarid bin ni'am adh-dhahirati wal batinah ad-diniyah wa dunyawiyah. Wa inna dhalika yujibu ta'alluq al-qalbi bihi wa mahabbatahu wa ta'allulahu wahdah la syarika lah. Yang ketiga, yang mengetahui bahwa Allah yang bersendiri yang memberikan nikmat yang lahir dan batin, memberikan nikmat agama dan dunia. Jadi Allah bersendiri yang memberikan nikmat yang lahir dan batin. Allah bersendiri yang memberikan nikmat agama dan dunia. Sesungguhnya demikian itu mewajibkan untuk
bergantungnya hati itu hanya kepada Allah. Karena Allah memberikan nikmat, ya hati ini hanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Dan juga mencintainya, beribadah hanya kepadanya, karena tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah, dan tidak sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-rabi' ma narahu wa nasma'uhu min ats-thawabi li awliyaihi al-qa'imina bi tauhidihi min an-nasri wan ni'amil ajilah wa min 'uqubatihi li a'da'ihi al-musyrikin bihi fa inna hadha da'in ila al-'ilmi bi annahu ta'ala wahdahu al-mustahiq lil ibadati kulliha. Apa yang kita lihat dan kita dengar dari ganjaran yang keempat, apa yang kita lihat dan kita dengar dari ganjaran kepada wali-wali Allah yang melaksanakan tauhid. Allah menolong mereka dan Allah memberikan nikmat yang segera di dunia ini, belum lagi nanti di akhirat. Artinya apa yang kita lihat dan kita dengar, yang pertama kali kita lihat dari para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Begitu juga Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ajma'in. Allah memberikan kemenangan kepada mereka karena mereka menegakkan tauhid. Allah memberikan nikmat yang segera karena mereka menegakkan tauhid. Wa min 'uqubatihi li a'da'il musyrikin bihi, dan juga apa yang kita dengar dan kita lihat dari hukuman Allah kepada musuh-musuhnya dari kaum musyrikin yang menyekutukan Allah Ta'ala. Karena yang demikian ini akan membawa kita untuk menuntut ilmu, dan juga kita mengetahui bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Secara keseluruhan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita untuk mengetahui tentang la ilaha illallah, yang keempat kita mengetahui bahwa Allah menolong orang-orang yang menegakkan kalimat la ilaha illallah. Allah membantu mereka, Allah memberikan nikmat kepada mereka, dan Allah memberikan hukuman kepada orang-orang yang musyrik. Yang ini mengajak kita untuk mengetahui bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Al-khamis yang kelima, ma'rifatu awsafil awthani wal andad allati ubidat ma'allah wa tukhidat alihatan wa annaha naqisatun min jami'il wujuh faqiratun bidzat la tamliku li nafsiha wala li 'abidiha naf'an wala dharra wala mautan wala hayatan wala nusyura wala yansuruna man 'abadahum wala yanfa'unahum bimithli dharratin min jalbi khairin aw daf'i syarr. Yang kelima, mengetahui tentang sifat-sifat dari berhala dan sekutu-sekutu yang disembah bersama Allah, yang dijadikan sebagai Tuhan. Apa aja yang dijadikan oleh manusia sebagai berhala atau sekutu yang dijadikan mereka sebagai Tuhan. Apakah itu kubur, apakah batu, apakah pohon, apakah kayu, apakah keris, atau apa aja yang dijadikan oleh manusia sebagai Tuhan, atau manusia yang disembah oleh mereka. Semuanya yang disembah selain Allah naqisah, semuanya kurang dari semua segi. Mereka, zat pribadi mereka adalah fakir, nggak punya apa-apa dan nggak bisa memberikan apa-apa. Siapa sih? Apakah bentuknya manusia? Apakah Isa yang disembah? Apakah orang soleh yang disembah? Apakah dia wali? Apakah pohon, batu, kubur atau yang lain? Semuanya fakirah, semuanya butuh kepada Allah, nggak punya apa-apa mereka. Mereka tidak memiliki bagi dirinya dan juga bagi orang-orang yang menyembahnya, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak bahaya, tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan, dan tidak bisa mengumpulkan manusia. Mereka tidak bisa menolong orang-orang yang beribadah kepada mereka, tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka seberat darah pun juga. Apakah menarik kebaikan atau menolak bahaya? Kalau kita sudah mengetahui ini, maka kita wajib mengetahui bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Bahwa semua yang disembah oleh manusia selain Allah adalah batil. Dan ini seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj dan juga dalam surah Luqman. Dzalika bi anna Allah wal haqq
wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Yang demikian bahwasanya satu-satunya yang hak itu hanya Allah, dan selain Allah yang disembah oleh manusia semuanya batil, dan bahwasanya Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha besar. Semua yang disembah oleh manusia selain Allah semuanya batil. Semuanya enggak bisa memberikan manfaat sama sekali. Maka dari segini aja, orang yang menyembah kepada selain Allah, yang pertama dia sudah jelas hilang akalnya. Yang kedua hilang agamanya. Bagaimana dia menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa membawa bahaya. Makanya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW di dalam surah Yunus di ayat 106, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin." Janganlah kamu berdoa, jangan kamu beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa membawa bahaya. Kalau engkau lakukan juga, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim, artinya orang-orang yang musyrik. Ini Allah ingatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan berdoa, jangan meminta, jangan beribadah kepada selain Allah yang enggak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa membawa bahaya. Kalau engkau lakukan juga, maka engkau termasuk orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang zalim, orang-orang musyrik. Jadi kalau kita mengetahui bahwa semua yang disembah oleh manusia itu enggak punya apa-apa, enggak bisa memberikan manfaat, ini menunjukkan bahwa satu-satunya yang wajib kita ibadah hanya Allah. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Enggak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah Taala. Dan ini harus terus kita ulang-ulang karena masih banyaknya manusia yang beribadah kepada selain Allah. Bukan satu, jutaan manusia yang masih meyakini tentang benda-benda itu mempunyai kekuatan. Mereka masih minta kepada benda-benda tersebut, kepada batu, kepada pohon, kepada kubur, kepada yang lainnya. Ini semuanya syirik. Ini semuanya kufur. Ini semuanya membawa manusia kepada bala dan azab. Makanya kalau kita lihat banyaknya bencana karena dosa dan maksiat yang dilakukan manusia. Dan dosa yang paling besar apa? Syirik. Maka wajib kita ingatkan tentang masalah ini, bahwa apa yang mereka lakukan tidak bermanfaat bagi mereka sama sekali. Kemudian as-sadis, yang keenam, ittifaqu kutubillahi ala dzalik. Yang keenam, bahwa sepakat kitab-kitab Allah yang Allah turunkan semuanya menjelaskan tentang tauhid. Semua kitab-kitab yang Allah turunkan, apakah itu Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, Suhuf Ibrahim dan Musa, itu semuanya menjelaskan tentang la ilaha illallah. Kemudian as-sabi, yang ketujuh, anna khawasal khalq alladzina hum akmalul khaliqati akhlaqan wa uqulan wa ra'yan wa sawaban wa ilman wa humur rusul wal anbiya wal ulama ar-rabbaniyun faqad shahidu lillahi bidzalik. Bahwasanya orang-orang yang khusus dari makhluk ini, yang mereka adalah makhluk yang sempurna akhlaknya, akalnya, pendapatnya, kebenarannya, ilmunya. Siapa mereka itu? Yaitu para rasul dan para nabi dan ulama-ulama rabbani telah menyaksikan yang demikian. Ini sesuai dengan nas ayat Al-Quran di dalam surah Ali Imran. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha wal azizul hakim. Dalam surah Ali Imran di ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah. Demikian juga malaikat-malaikatnya. Orang-orang yang berilmu, mereka tegak dengan keadilan. Tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah, dan Allah itu yang maha gagah dan Allah itu yang maha bijaksana. Kemudian al-thamin, yang kedelapan, ma aqamahu Allah min al-adillatil ufuqiyah wa nafsiyah
allati tadullu ala tauhidi a'zama dilalatin. Yang kedelapan, bahwa apa yang Allah tegakkan dari dalil-dalil di alam semesta dan juga pada diri manusia yang menunjukkan tentang tauhid dengan sebesar-besar petunjukan. Ya Allah menyebutkan di dalam surah Fussilat, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan tunjukkan kepada mereka tentang kekuasaan kami di alam semesta ini dan juga pada mereka, yang menunjukkan bahwasanya Allah itu hak, Rasul itu hak, Al-Quran itu hak. Tidakkah cukup Allah sebagai saksi atas yang demikian itu? Jadi Allah telah tunjukkan, yang menunjukkan bahwa tidak ilah yang berhak diberikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di. Dan ini kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya. Makanya pernah kita membahas di dalam syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang la ilaha illallah. Ini bukan sekedar dikaji aja, tapi antum juga harus pahami. Di poin yang kedua, di halaman 132 di syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang makna dua kalimat syahadat, bahwa makna la ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Jadi la ma'budu bihaqqin Allah, ini yang benar, artinya tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Dan syarat-syaratnya itu disebutkan ada 7 syarat. Nanti antum bisa ulangi lagi, baca lagi nih, ini penting untuk diulang-ulang sehingga kita tambah yakin tentang masalah ini. Dan antum perhatikan, Allah menyebutkan dalam ayat ini yang kita bahas ini, surah Muhammad ayat 19, kalimatnya fa'lam, ketahuilah. Jadi maksudnya ketahui bahwa tidak ilah yang berhak diibadahkan Allah. Dia harus mengetahui, meyakini, memahami dan mengamalkan. Maka di hadis yang sahih dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui tidak ilah yang berhak diberikan hanya Allah, maka dia masuk surga. Itu hadisnya ada di halaman 134. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan Abu Awana dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dan dia mengetahui bahwasanya tiada ilah yang berhak diberikan hanya Allah, maka dia pasti masuk surga. Jadi mati dalam keadaan dia mengetahui, artinya dia mengetahui tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi di alam semesta ini kecuali satu, Allah. Dia meyakini demikian dan dia mengamalkan demikian. Dia mentauhidkan Allah, maka dia masuk surga. Makanya kalau ada riwayat yang menyebutkan dia di akhir hayatnya mengucapkan Allah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah, ya tentu bukan sekedar dia mengucapkan, artinya dia sudah melaksanakan dalam hidupnya tentang la ilaha illallah. Jadi masalah ini masalah penting dan ini sudah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin Allah, bukan sekedar diucapkan, bukan. Betul Nabi menyebutkan SAW, afdalul dzikri la ilaha illallah, seutama-utama zikir Allah. Tapi bukan sekedar untuk diucapkan, tapi dia harus memahami tentang isinya, meyakini. Dan ada syaratnya, syaratnya ada 7. Rukunnya ada berapa? Ada 2. Untuk melihat di halaman 141. Anda perhatikan bahwasanya makna la ilaha illallah ini sudah dipahami oleh orang-orang musyrikin Mekah. Orang-orang musyrik Mekah mengetahui kalau orang mengucapkan kalimat Allah berarti otomatis dia wajib meninggalkan semua sesembahan yang mereka sembah selama ini. Mereka wajib tinggalkan. Mereka wajib beribadah hanya kepada Allah. Tahu itu. Abu Jahal tahu, Abu Lahab tahu, yang lain tahu. Makanya ketika dikatakan tentang la ilaha illallah mereka enggak mau. Mereka sombong. Antum lihat ayatnya dalam surah As-Saffat di halaman 141 tadi, di surah As-Saffat ayat 35, ayat 36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun
Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Sungguh dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak dengan benar melainkan hanya Allah, mereka menyombongkan diri. Kalau sombong menurut syariat apa makna sombong itu? Menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Nabi memberikan definisi tentang sombong, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu yaitu menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Mereka menolak kebenaran. Kebenaran tentang apa? Tentang la ilaha illallah. Artinya mereka nggak mau masuk Islam. Dan mereka mengatakan, apakah kita harus meninggalkan sesembahan kita karena seorang penyair yang gila? Kata mereka, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair yang gila? Artinya Nabi SAW dituduh dengan penyair yang gila oleh mereka. Karena mereka nggak mampu untuk membantah dalil. Maka yang ada tuduhan. Dari cara-cara orang kafir dari dulu sampai sekarang sama. Dan sampai kiamat sama caranya mereka. Perhatikan tuh. Caranya orang kafir dari zaman dulu sampai sekarang, nanti sampai kiamat sama, nggak berubah. Mereka nggak mampu untuk membantah dalil, yang ada apa? Gelaran, tuduhan, dengan berbagai macam tuduhan. Orang gila, ekstrim, teroris, wahabi, segala macam sudah tuduhan. Karena mereka nggak punya dalil, nggak bisa menunjukkan hujjah, bukti. Makanya para anbiya tidak membalas, dibiarkan aja. Para anbiya dibilang seperti itu, mereka nggak balas, mereka dibiarkan. Artinya untuk menunjukkan bahwa mereka mengetahui tentang la ilaha illallah. Maka Nabi SAW ketika mendakwakan pamannya Abu Talib, di akhir-akhir ayatnya suruh mengucapkan, ya ammi kul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan Allah. Abu Talib tahu apa yang dibawa oleh Nabi benar. Cuma di situ kan ada dua orang, ada Abu Jahal, ada yang lain. Apakah engkau tinggalkan agamanya Abdul Muttalib? Akhirnya tidak mengucapkan, mati dalam keadaan kafir Abu Talib. Apakah engkau tinggalkan agamanya Abdul Muttalib? Itu aja mereka ucapkan. Mereka sudah tahu mana Allah, artinya tidak berhak diibadahkan hanya Allah. Tentang rukun la ilaha illallah itu ada dua. Yang pertama nafi, artinya nafian jami'a ma yu'badu minullah, menafikan semua yang disembah selain Allah. Yang kedua itsbatul ibadah lillahi wahda la syarikalah, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja dan tidak sekutu bagi Allah. Jadi kalau kita sudah mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah, berarti kita wajib menafikan semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Kita wajib menafikan, kita wajib mengingkari semua yang disembah oleh selain Allah. Kemudian kita wajib menetapkan itu, ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang dasar dari rukun, dua rukun ini, dasarnya ada berapa ayat? Saya sebutkan di sini dua ayat. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 256, yang kedua surah An-Nahl ayat 36. Yaitu Allah berfirman di sini, la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun 'alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Antum perhatikan di sini. Kalimat faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang mengingkari taghut. Di sini masuk rukun yang apa ini? Nafi. Karena la ilaha dua, ada nafi, ada itsbat. Di sini nafi, faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang mengingkari taghut. Artinya kita wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Kemudian wa yu'min billah. Masuk rukun yang mana? Itsbat. Artinya menetapkan iman itu hanya kepada Allah, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Maka orang ini telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh yang tidak akan berpisah selama-lamanya. Dan Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Ayat yang kedua dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah,
fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan sungguh kami tahu pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya adalah akan beribadah hanya kepada Allah dan jauhkan tagut. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan. Di sini Allah menyebutkan kalimat ani'budullah. Di sini masuk rukun yang mana? Itsbat. Beribadah kepada Allah artinya itsbatul ibadah lillahi wahda la syarikalah. Menetapkan ibadah kepada Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wajtanibu tagut masuk rukun yang mana? Nafi. Artinya jauhkanlah tagut, tinggalkan tagut. Kita wajib menjauhi semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Karena semuanya batil, semuanya kufur, semuanya syirik, dan semuanya membawa ke neraka. Karena berbuat syirik merupakan dosa besar yang paling besar. Dan ini perhatikan bahwa para dai juga wajib berjalan di atas jalan ini. Artinya dia wajib menempuh jalan untuk mentauhidkan Allah, berdakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Ini jalannya para nabi, jalannya para rasul. Ini merupakan manhajul anbiya fid da'wati ila Allah. Manhaj para nabi berjalan dalam mengajak manusia. Arti jalannya para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam berdakwah, memulai dakwanya dengan tauhid dan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, dan harus terus diulang ribuan kali. Kalau semua dai yang mereka belajar tentang Quran dan Sunnah al-Fahmi salam mendakwakan dakwah ini, akan berkurang kesyirikan yang ada di Indonesia ini. Tapi semuanya berdakwah menjelaskan tentang tauhid dan melarang mereka dari berbuat syirik. Karena ini merupakan asas dalam berdakwah, tauhid dalam berdakwah, tegaknya agama dengan tauhid. Tegaknya agama dengan tauhid. Tegaknya ibadah dengan tauhid. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Selanjutnya di ayat ini Allah menyebutkan wastaghfir li dzambika, dan mintalah ampun kepada Allah atas dosamu. Disuruh kita untuk minta ampun, dan untuk orang-orang mukmin dan mukminah. Artinya kita disuruh untuk istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan Nabi enggak pernah tinggal tentang istighfar. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari bawakan dalam sahihnya di kitab Da'awat. Kemudian juga dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai manusia, taubatlah kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari 100 kali. Aku bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud, Al-Baghawi dalam kitabnya Syarh Sunnah. Kemudian juga dari sahabat Aghar Al-Muzani, Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya hatiku terkadang lupa, dan sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dalam sehari 100 kali. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Dan orang yang beristighfar dan terus beristighfar akan diampunkan dosanya meskipun dia pernah lari dari medan perang. Nabi bersabda SAW, man qala astaghfirullahal azim
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu wa in kana qad farra minaz zahf. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung, yang tidak ilah yang berhak diberikan Allah, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya akan diampunkan dosanya meskipun dia pernah lari dari medan perang. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim. Ada di buku Doa dan Wirid, nanti antum bisa lihat di buku Doa dan Wirid di halaman 175 dan halaman 176. Doa Wirid cetakan yang ke-34. Jadi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kita ulang-ulang baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang sempurna. Kalau orang mengucapkan astagfirullah boleh. Tapi yang sempurna astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Dan istighfar ini sangat penting. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita kalau terus kita istighfar. Minta ampun kepada Allah. Di dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kata beliau, aku mendengar Rasulullah bersabda, yaqulu inna iblisa qala rabbih bi'izzatika wa jalalika la abrahu ughwi bani adam ma damatil arwahu fihim. Dalam riwayat yang lain, la azalu ughwi bani adam ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Faqala lahu Allahu bi'izzati wa jalali la abrahu aghfiru lakum mastaghfaruni. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iblis berkata kepada Allah, dengan kemuliaanmu, artinya dengan kegagahanmu dan kemuliaanmu, aku akan tetap menyesatkan Bani Adam. Karena Allah, iblis itu berjanji, bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dengan kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, di sini iblis mengatakan kepada Allah, dengan kemuliaanmu aku akan tetap menyesatkan Bani Adam selama roh mereka ada di badan mereka. Maka Allah berkata, Allah berfirman, dengan kemuliaanku, dengan kegagahanku dan kemuliaanku, aku akan tetap mengampuni mereka, maksudnya anak Adam ini, mastaghfaruni, selama mereka istighfar kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya di juz yang ketiga, kemudian juga Al-Hakim dalam Mustadrak di juz yang keempat. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir dan juga oleh pentahqiq Musnad Imam Ahmad, dihasankan di sini. Kemudian ikhwan fillah, ini tentang istighfar, yang kita disuruh untuk istighfar dan minta ampun kepada Allah terus menerus, dan juga memohonkan untuk orang-orang yang beriman, wal mu'minin wal mu'minat. Kenapa kita disuruh untuk memohonkan ampun untuk orang mukmin dan mukminat? Ganjarannya besar. Dalam hadis yang hasan dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' As-Shaghir, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Ubadah radhiyallahu an, Nabi bersabda SAW, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Barang siapa yang mintakan ampun, dia mintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, maka Allah akan tulis bagi setiap mukmin dan mukminah itu satu kebaikan. Kalau kita mendoakan satu orang mukmin, satu kebaikan. Kalau dua, kalau tiga, 100, sejuta, kita dapat kebaikan dengan doakan itu. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' As-Shaghir, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Ubadah, dikatakan oleh Imam Al-Haythami dalam kitabnya Majmu' Az-Zawaid di juz yang ke-10,
disebutkan bahwa isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Kemudian saya jelaskan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-10. Majmu' Fatawa juz yang ke-10. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah begini rahimahullah. Fal abdu daiman baina ni'matin min Allah yahtaju fiha ila syukr wa dhanbin minhu yahtaju fiha ila al-istighfar. وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله وآلائه ولا يزال محتاجا إلى توبة والاستغفار ولهذا كان سيد ولد آدم وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر في جميع الأحوال. Ini saya ringkas dari Majmu' Fatawa juz yang ke-10 dari halaman 88 sampai halaman 90. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang hamba senantiasa antara nikmat dari Allah yang membutuhkan syukur dan juga dosa yang membutuhkan kepada istighfar. Kedua ini, nikmat yang diwajib syukur dan juga dosa yang wajib diistighfar, merupakan perkara yang tetap bagi seorang hamba dan selalu ada. Karena itu seorang hamba itu senantiasa dia berbolak-balik di atas nikmat Allah dan semua kenikmatannya. Ni'amillah ala'i sama. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan wahai jin dan manusia? Artinya nikmat Allah, dia berbolak-balik di atas nikmat Allah. Semua ini kita berada di nikmat. Hatta kita nggak punya apa-apa. Kita menghirup udara dari Allah Taala. Kita menghirup oksigen dari Allah. Kita minum semua nikmat Allah. Semua. Kita berbolak-balik di atas nikmat Allah. Cuma hambanya manusia tidak bersyukur. Makanya setan itu menggoda anak Adam itu agar mereka tidak bersyukur. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, "Wala tajidu aktsarahum syakirin." Dan engkau tidak dapat ya Allah dari mereka itu bersyukur. Kebanyakan mereka tidak bersyukur. Makanya Allah menyebut dalam surah Saba, "Wa qalilum min ibadiyash syakur." Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Artinya kita wajib bersyukur. Kemudian wala yazalu muhtajan ila taubati wal istighfar. Dan seorang hamba juga butuh untuk bertaubat dan istighfar. Dia bersyukur kepada Allah semua nikmat. Yang kedua, dia bertaubat dan istighfar kepada Allah. Oleh karena itu, tokohnya anak Adam dan imamnya orang-orang yang bertakwa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu minta ampun kepada Allah dalam semua keadaannya. Makanya disyariatkan kita istighfar di akhir-akhir amal kita. Seperti apa? Beliau membawakan contoh di sini seperti kita dari mulai pagi ibadah kepada Allah, kemudian sholat tahajud, witir, kemudian menjelang sahur apa? Kita istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Kemudian Nabi Muhammad SAW selesai sholat, idzan sarafa minas shalah istaghfara salatan. Selesai sholat yang wajib itu baca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian juga sesudah haji disuruh oleh Allah, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Jadi dari mulai ayat fa idza qadaitum fadhkurullah kadzikri terus sampai akhir, kemudian Allah sebutkan wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Begitu juga ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, Allah turunkan surah apa? Surah An-Nasr. Di akhirnya apa? Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Artinya adalah kamu bertasbih kepada Allah, memuji Allah, minta ampun kepadanya. Menang bukannya hanya bersyukur tapi juga istighfar kepada Allah Taala.
Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, walihada kana qiwamuddin bitauhid wal istighfar. Oleh karena tegaknya agama ini dengan tauhid dan istighfar. Kemudian dia membawakan ayat dalam surah Hud. Untuk melihat dalam surah Hud di ayat 2 dan 3 disebutkan, alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhir wa bashir wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mataan hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Dalam surah Hud ayat 2 dan 3, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah. Sesungguhnya aku sebagai pengancam dan juga pemberi kabar gembira dari Allah SWT. Dan hendaknya kalian minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, kemudian taubat kepadanya. Allah akan memberikan kesenangan kepada kalian dengan kesenangan yang baik sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Allah akan memberikan setiap keutamaan, orang yang punya keutamaan keutamaannya. Jika kalian berpaling, sesungguhnya aku takut atas kalian ditimpa oleh Allah azab pada hari yang besar. Begitu juga Allah sebutkan dalam surah Hud ayat 61. Di ayat 50 sampai 52 juga ada, yaitu ketika Nabi Hud mendakwakan kaum Ad, disuruh juga istighfar dan taubat. Kemudian di surah Hud ayat 61, wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh wa thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Dan kepada kaum Thamud kami utus saudara mereka, itu Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, beribadah kalian kepada Allah, enggak ada ilah yang lain kecuali hanya Allah. Allah yang menciptakan kalian dari bumi, artinya Allah yang menciptakan kalian dari tanah, dan Allah telah menyuruh kalian untuk memakmurkan bumi ini. Maka mintalah ampun kepada Allah, kemudian taubatlah kepada Allah. Sesungguhnya Rabbku maha dekat dan maha mengabulkan doa. Ini berkaitan dengan istighfar. Kemudian di akhir ayat itu Allah menyebutkan, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Dan Allah mengetahui tempat usaha kamu dan tempat tinggal kamu, untuk menunjukkan bahwa Allah mengetahui semua gerak-gerik kita, semua langkah kita, semua apa yang kita lakukan Allah mengetahui. Makanya kita wajib berhati-hati untuk berjalan di atas kebenaran, untuk taat, menjauhkan dosa dan maksiat. Fawaid yang dapat kita ambil dari ayat ini, surah Muhammad ayat 19. Yang pertama, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi ilmu itu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Yang kedua, wujubu talabul ilmi syar'i. Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ilmu wajib atas muslim. Yang ketiga, ajalul ulumi at-tauhid. Ilmu yang paling utama atau asyraful ulum, ilmu yang paling mulia adalah tauhid. Yang keempat, makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Mana Allah tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Kemudian yang kelima, bahwa la ilaha illallah mempunyai rukun dan syaratnya yang wajib dipenuhi. Bahwa la ilaha illallah mempunyai rukun dan syarat. Nanti bisa dilihat di poin yang kedua dalam syarah Aqidahus Sunnah wal Jamaah yang tadi kita bahas. Lihat rukun dan syaratnya di dalam kitab yang kita bahas ini, Syarah Aqidahus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang keenam, al-hathu al-istighfar. Dianjurkan kita untuk istighfar dan bertaubat kepada Allah. Karena ayat-ayat dan hadis menganjurkan kita untuk istighfar dan bertaubat kepada Allah SWT. Kemudian yang ketujuh, al-hathu al-istighfar al-mu'minin wal mu'minat. Dianjurkan kita untuk mohonkan ampun kepada orang-orang mukmin dan mukminah. Allah memerintahkan di sini, wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Mohonkan ampun kepada orang mukmin dan mukminah.
Dan ganjaran yang besar tadi saya bawakan hadisnya. Riwayat Tabrani. Kemudian yang kedelapan, bahwa Allah itu alimun khabir, Maha mengetahui. Allah mengetahui. Wallahu ya'lamu taqallabakum wa mathwaakum. Allah mengetahui, Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Makanya kita wajib berhati-hati. Jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Saya pikir cukup kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.